bulan Mei. Ada apa sih di bulan Mei? Ada gerhana, double gerhana ya kan? Gerhana matahari dan gerhana bulan. Seperti biasa, nggak lepas dari contekan gue, ya kan? Kita lihat untuk semua zodiak, pengaruhnya apa sih? Kedua gerhana matahari dan bulan berdasarkan astrologinya dan tarot kalian. Oke? Check it out. Halo, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap baca energi kalian di bulan Mei. Seperti biasa, ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggal yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton. Ketiganya, sun sign, moon sign, dan rising sign. Karena biasanya gue buka 12 kartu, yang mana untuk Leo di rumah pertama, lebih spesifiknya Leo rising sign. Tapi kan kalian yang tahu ya, untuk bisa melihat secara spesifik, nonton ketiganya. Oke? Nah, Rose Watcher, siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Leo, kalian welcome untuk join, karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Ya, untuk kalian yang belum terbiasa nonton Fortune Star 222, gue saranin untuk nonton playlist tentang apa sih ke-12 rumah astrologi, karena itu sangat membantu banget kalian ikut paham bagaimana gue baca tarot. Emang agak berbeda sih. Nah, karena gue sesuai dengan pergerakan planet ya. Anyway, langsung aja ya, dengan Lenormand untuk melihat fokus dan energi kalian di bulan Mei. Apa yang terjadi pada Leo di bulan Mei? 3 kartu aja please. Ring, Sun. Wow. Ini apa? Kompas. Under the deck, women. Jantung bacaan kalian, the sun. Ini kita lagi masuk di Taurus season ya, yang akhir bulan Mei jelas masuk ke seasonnya Gemini. Nah, dampaknya apa sih buat Leo? Di awal-awal Mei, di awal-awal Mei ini ada energinya solar eclipse, gerhana matahari ya, di Taurus. Tanggal 30 tepatnya ya. Nanti akan gue jelasin lagi lebih ini ya ketika kita buka tarot. 30 April ada solar eclipse gerhana matahari di Taurus, parsial. Yang mana buat Leo itu artinya ada di job, karir, reputasi, long term goals ya. Ada pencerahan ya, ada terang untuk masalah karir, reputasi, long term goal, bahkan ya visi ke depannya. Oke. Kalian siap membangun karir atau visi kalian, oke. Karena kemudian kalian dapat ring. Ini bisa jadi kontrak, bisa jadi komitmen ya, bisa jadi pembayaran. Kalian dapat pembayaran. Kalau di Gemini ya mungkin kalian akan bekerja sama sih, kontrak baru, komitmen baru ya. Karena masuk ke Gemini, matahari masuk ke Gemini itu artinya society, network, komunitas, harapan-harapan, pertemanan, persahabatan. Okay. Pembayaran. Oke. Kartu ketiga, kompas. Kemana? Kalian kayaknya udah punya visi, udah punya terang, arahnya kemana, mau ngapain, nah, long term goal kalian kemana. Ini energi Jupiter masuk ke Aries tanggal 10 ya. Saat gue lagi baca ini masih ada di Pisces, yang mana buat lagi-lagi buat Leo ya,
Jupiter, Neptune, Mars, Venus kali akhir April itu masih sampai awal ya sampai akhir April itu masih ada di Pisces 44 nih Bu, 44 ya. Artinya buat kalian itu ada di rumah ke-8. Rumah ke-8 itu apa? Berbagi. Bagaimana kalian berbagi hal-hal yang milik bersama atau dalam kebersamaan, entah itu finansial, entah itu joint venture, entah itu warisan, properti, entah itu ideologi. Anyway, Jupiter ini energi Jupiter ya, visinya kemana? Dan kebetulan kan kontrak kerjasama, komitmen baru. Anyway, under the deck, alam bawah sadar kalian mendengarkan intuisi kalian sendiri. Yin, ya, energi Moon. Moonnya di Taurus juga. Kalau lagi, ini lunar eclipse nih. Ya, ini kita masuk ke sesi gerhana, ya, gerhana matahari dan gerhana bulan. Artinya adalah tentang karma lama dan karma baru. Oke. Bagaimana kita melepaskan karma lama dan bagaimana kita memulai karma baru. Terkadang untuk memulai karma baru, menciptakan karma baru, kita harus bisa melepaskan karma lama supaya caspleng gitu kan, apa sih namanya? Oke, gitu ya. Karena lunar eclipse yaitu gerhana bulan ada di Scorpio tanggal 16. Nanti kita bahas. Oke. Itu yang terjadi di bulan Mei untuk Leo. Nah, sekarang kita lihat ke Lucky Tarot ya. Lucky Tarot. Apa yang Leo perlu ketahui di bulan Mei dengan segala perubahan energi semesta yang ada, apa sih dampaknya untuk Leo di dalam segala aspek kehidupannya? Rumah pertama, The Moon. Rumah kedua, The Lovers. Rumah ketiga, The Wheel of Fortune, Jupiter. Rumah keempat, Strength. Rumah kelima, The Hermit. Rumah keenam, The Hierophant. Rumah ketujuh, High Priestess. Rumah ke-8, Justice. Rumah ke-9, The Tower. Rumah ke-10, The Chariot. Rumah ke-11, The Emperor. Rumah ke-12, The Sun. Under the deck, The Fool. Gue mulai lagi dari tanggal 29 April ya, supaya kita masuk ke enak gitu, nge-flow ke bulan Mei. Tanggal 29 itu April ya, Pluto retrograde di Capricorn, dan pada tanggal dan hari yang sama Merkuri meninggalkan Taurus masuk ke Gemini. Dampaknya apa sih buat kalian? Agak sedikit pengulangan di sini. Capricorn, Pluto itu planet transformasi. Pluto itu penjaga kegelapan. Ya. Retrograde artinya dia akan mengembalikan, maksudnya energi-energi yang lama, yang kalian mungkin nggak sadarin, ya, terulang lagi. Hanya untuk mengingatkan aja, untuk kilas balik aja gitu. Energi-energi bukan, ya bisa jadi orangnya sama tapi nggak selalu ya, orang sama atau situasi yang sama, yang jelas energi yang sama ya. Hanya untuk kilas balik, menyadari gitu kan, hal-hal yang kalian nggak sadarin sebelumnya gitu. Jadi ada pengulangan-pengulangan ya, untuk bisa kalian lihat lagi, cerna lagi ya, kenapa terjadi gitu. Karena itu yang nge-support yang namanya perubahan itu sendiri.
Karena perubahan itu tidak akan terjadi kalau kita masih dengan mindset yang sama. Oke. Nah, buat Leo ya, rumahnya Capricorn itu di rumah ke-6. Di rumah ke sehari-harian, di rumah kesehatan, di rumah rutinitas, di rumah bagaimana kalian melayani orang lain. Kalian dapat di Hierophant. Di Hierophant ini energi Taurus. Energi Taurus. Dan tanggal 30 ada solar eclipse di Taurus. Ini tentang tradisi, tentang nilai, tentang komitmen, tentang stabilitas, tentang agrikultur juga bisa, tentang kepatuhan, ya, ketaatan. Kalian taat sama tradisinya dalam keseharian kalian, yang kalian lakukan, perilaku kalian itu sangat patuh, sangat istilahnya in the box gitu. Sedangkan di rumahnya Taurus nih, nah di keseharian kalian itu karena retrograde ya, jadi sangat mungkin kalian akan diperlihatkan energi kenapa yang bikin istilahnya nilai-nilai yang diperlihatkan dari nilai-nilai atau stabilitas. Kenapa kalian patuh gitu? Kenapa kalian pegang nilai itu gitu? Idealisme kalian, ideologi kalian yang seperti apa? Contoh, di rumahnya Taurus, karena ini ada dia Taurus ya, di rumahnya Taurus, Leo, Leo, Cancer, Gemini, Taurus, ya. Solar eclipse di Taurus itu di rumah ke-10 kalian. Rumah 10 itu tadi kayak gue bilang, karir, reputasi, ya kan? Ada the sun ya, ada matahari ya. Karir, reputasi, long term goal, atau hubungan kalian dengan yang punya power ya, entah itu juga termasuk orang tua, hubungan kalian dengan orang tua, entah itu ayah, ibu. Kalian dapat the chariot ini, kalian dapat kemenangan, akan dapat kemenangan karena kalian mampu mengendalikan dualitas diri kalian sendiri, mampu mengendalikan diri kalian sendiri untuk mendapatkan, sehingga kalian dapat kemenangan ya. Moving forward, energi Cancer ya, mungkin kalian dealing dengan Cancer ya, yang mana buat kalian Cancer itu ada di rumah ke-12 ya. Lagi-lagi di rumah ke-12 ada siapa? Ada matahari, the sun, ada kalian. Karena Leo itu the sun, energi ya. Rumah ke-12 itu tentang karma, ending, closure, alam bawah sadar ya, tentang keyakinan atau kepercayaan yang membatasi kalian sendiri, yang kalian ciptakan, dan mungkin bukan kalian, karena kalian mungkin diajarkan. Intinya alam bawah sadar kalian ya. Keyakinan yang membatasi kalian sendiri. Oke. The sun ini energi kalian sendiri, Leo. Artinya ada terang ya di rumah ke-12 kalian. Kalian sehingga mampu menyadari, kalian bisa menyadari kebiasaan kalian yang kalian lakukan karena kebiasaan otomatis. Itu alam bawah sadar. Kenapa gue bangun tidur langsung bikin kopi? Kenapa gue bangun tidur langsung ngerokok? Kenapa ya? Kenapa gue kalau makan sambil berdiri? Kenapa gue kalau makan duduk? Kenapa kalau gue makan nggak bisa pakai tangan? Hal-hal detail kayak gitu, contoh aja gitu kan. Setiap orang punya kebiasaannya masing-masing yang berdampak luas gitu. Jadi penilaian, persepsi kita sendiri berdasarkan itu ya. Dan di rumahnya Leo, karena gue lagi baca Leo, jadi rumah pertama ya. Rumah pertama itu tentang bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian sendiri, citra diri kalian sendiri ya. Baju kalian kayak mana sih gitu. Bagaimana orang melihat kalian dapat the moon. Kalian sangat sensitif dan emosional. The moon
Ini energi Cancer atau juga Pisces ya. Kalau emang kalian lagi dealing sama Cancer, urusannya sama karma ya. Di rumah 12 alam bawah sadar kalian. Kalau urusannya sama ya sama juga sih. Kalau urusan sama Pisces ya, artinya Pisces itu di rumah ke-8. Rumah ke-8 itu bagaimana kalian berbagi ya, karma-karma juga. Di rumah ke-8 kalian dapat Justice dan energinya Libra ya. Kalian butuh keseimbangan, kalian akan menciptakan keadilan. Ini energi yang sekarang lagi gue jelasin masih energi akhir April ya. Solar eclipse dan Pluto retrograde. Gue belum masuk ke Merkuri, masuk ke Gemini. Ini energi Libra, yang mana kalian cukup adilkah dengan diri kalian sendiri dalam berbagi, atau bahkan dengan orang lain. Pisces itu juga istilahnya keseimbangan dalam memberi dan menerima, keseimbangan dalam ya spiritual material. Bukan lagi istilahnya berkorban untuk itu ini apa namanya, kebiasaannya Pisces ya, jadi martir untuk membantu orang lain gitu. Itu artinya nggak seimbang, nggak balance. Sejarah gue Pisces ya, ngerti banget tuh. Saatnya kalau memang kalian tertekan, saatnya kalian stand up, tidak lagi berkorban ya. Apapun itu narasinya untuk bantu orang lain, karena dengan begitu kalian bisa lebih compassionate ya, kalian lebih punya kepekaan yang jauh lebih tinggi ya. Kalau kalian bisa menghargai diri kalian sendiri, kalian punya kepekaan jauh lebih tinggi dibanding kalau kalian berkorban untuk orang lain yang sifatnya kondisional. Oke, ini energi Libra. Di rumah Libra ada The Wheel of Fortune ya. The Wheel of Fortune, energi Jupiter, dan Jupiter lagi di Pisces. Nah, di rumahnya Libra itu ada di rumah ketiga buat Leo. Rumah ketiga itu rumahnya Merkuri. Nah, Merkuri itu apa sih? Merkuri itu planet komunikasi, persepsi, mindset, edukasi, pengetahuan, pengalaman yang kita dapatkan dari kecil hingga saat ini ya. The Wheel of Fortune artinya ini energi Jupiter. Jupiter itu apa sih? Jupiter itu akan istilahnya kayak kompas. Jupiter itu yang memberi arah. Jupiter itu tentang karma spiritual, berkah spiritual ya, benefit planet. Dia planet keberuntungan gitu ya. Jupiter itu kalau dimanapun dia berada, dia akan kasih zoom ya. Nah itu di rumahnya Merkuri. Pikiran-pikiran, pendidikan, edukasi, pengetahuan, pengalaman yang kalian dapatkan dari kecil hingga saat ini itu di zoom sama Jupiter di situ. Oke. Nah ini juga kalau dilihat ya gambarnya, itu roda depan sepeda yang selalu yang memberi arah kan, yang kita kendalikan, bukan kita dikendalikan. Sepeda itu kita yang mengendalikan, mau dibawa kemana gitu. Arahnya itu, berkah itu akan ada. Jupiter akhir April, tanggal 10 nanti kita masuk ke sana. Akhir April masih di Pisces. Yang jelas kalian di sana menentukan selama dari kapan ya? Ada di Pisces dari Desember ya? Ya, dari Desember. Dari Desember akhir Jupiter di Pisces. Kalian mencoba menentukan arah. Nanti sampai 10 Mei Jupiter masuk Aries. Go grab it. Do it. Ya, tentukan. Alright, Merkuri masuk ke Gemini, ninggalin Taurus. Artinya di rumah ke-11 buat kalian.
meninggalkan rumah 10, rumahnya si Taurus, ya kan. Rumah 11 itu tentang apa? Society, komunitas kalian, network kalian, pertemanan, persahabatan, tentang keadilan sosial, rasa kemanusiaan, harapan-harapan, aspirasi kalian terhadap lingkungan sekitar, komunitas kalian tuh apa? Kontribusi kalian apa? Kalian dapat di Emperor. Energinya Aries. Jupiter masuk Aries tanggal 10. Anyway, kalian punya kendali untuk menentukan nasib dan hidup kalian sendiri ya. Ini energi entrepreneur ya. The Emperor, warrior, satria, leader, pioneer. Nah, di rumahnya Aries kalian dapat the Tower. Sesuatu yang sifatnya ada perubahan yang mendadak dan signifikan, sifatnya agak shocking. Itu energi Mars. Mars masih di Pisces. Kalian mencoba menimbang-nimbang mungkin tentang bagaimana kalian berbagi, tentang bagaimana membuat komitmen, tentang properti, warisan, joint venture, ideologi, dan kalian akan mengambil keputusan ya. Ini di rumah ke-9 ya Mars ya. Aries itu di rumah ke-9 buat kalian. Rumah ke-9 itu tentang travel. Mungkin kalian akan travel, mungkin kalian akan relokasi ya. Tapi juga tentang foreign, segala sesuatu yang asing, segala sesuatu yang baru ya, tentang perbedaan budaya, agama, latar belakang, filosofi, higher learning. Ini energi Mars. Dan Mars masuk ke Aries, itu rumahnya Aries ya. Mars masuk ke Aries itu tanggal 3 Mei. Ngawur aja lu gitu. Enggak, itu Venus sih masuk ya, tanggal 2. Mars masuk ke Aries itu tanggal 24. Tanggal 24 Mei. Ya, mungkin selama Mars ada di Aries, kalian ada perubahan-perubahan yang signifikan, sifatnya shocking buat kalian dan entah itu cross watcher siapapun itu ya. Mungkin ada yang pindah. Anyway, tapi Mars di awal, di akhir April ya, di akhir April itu Mars ada di Pisces, justice, keadilan. Ya mungkin kalian akan dapat notifikasi tentang pembagian, bagaimana berbagi itu sendiri ya. Ada pengadilan mungkin yang kalian harus hadapi ya, pengadilan, court, justice, entah sifatnya gonogini, right? Oke. Langsung tanggal 2 Venus masuk ke Aries, ninggalin Pisces. Nah kan, balik lagi kita ngebahas ini Venus. Tapi kita bicara Venus ya. Venus itu tentang money, relationship, tentang harmoni, value system. Mungkin sisi baiknya beberapa dari kalian akan menang lotre, menang pengadilan, menang gonogini, atau ya karena meninggalkan justice di Pisces ya. Jadi mungkin kalian akan dapat solusi dari pengadilan, entah itu pembagian harta, warisan ya, atau mungkin ada yang kalah. Tapi yang jelas Jupiter di situ, jadi kayaknya keren deh. Kayak bagus deh ya. Jupiter sama Venus baru-baru ini ya, tanggal 27 apa 26 ya. Jupiter itu konjang sama Venus. Money, lak gitu. Karena Venus itu tentang money ya, tentang materi, value yang bernilai. Oke. Venus masuk ke Aries. Oke. Tanggal 3
Jupiter sextile Pluto in retrograde. Sextile itu support atau mendukung penuh perubahan ya, karena Pluto lagi-lagi itu transformasi ya, perubahan yang lagi retrograde. Nah tadi kan di rumah Capricorn kalian dapat the Hierophant, komitmen kalian, tradisi, nilai, stabilitas dalam keseharian. Apa yang kalian pegang, nilai-nilai yang seperti apa yang membuat kalian ingin menciptakan stabilitas mungkin, atau ini juga tentang tradisi untuk beberapa ya. Ini general reading ya, untuk beberapa kalian mungkin itu tentang tradisi, tentang keluarga. Yang kalian mungkin akan juga Jupiter ya, Jupiternya masih di Pisces tanggal 3 Mei. Jupiter masih di Pisces. Jadi justice, pengadilan ini ya, ngedukung perubahan akan nilai-nilai tradisi. Entah itu perubahan pada stabilitas kalian sendiri. Sangat mungkin kalian akan menang di pengadilan. Entah ya komitmen mungkin. Menang ya, mungkin kalau ada yang cerai dapat hak anak mungkin. Hak warisan, kuno gini. Tanggal 10 Jupiter masuk ke Aries dan Merkuri retrograde di Gemini. Nah, lagi-lagi sini ya, The Tower. Jupiter masuk ke Aries, The Tower. Go grab it ya, go grab it. Artinya udah bukan lagi waktunya untuk menunggu. Kalian diminta untuk jemput bola. Apapun wish, harapan kalian jemput bola. Karena Jupiter ada di Aries. Aries itu di bawahnya si Mars itu sendiri. Mars itu tentang tindakan. Apapun yang kalian inginkan, apa yang kalian lakukan untuk itu. Karena Jupiter istilahnya seperti the wheel of fortune itu sendiri ya, roda keberuntungan ini, dia tidak akan berputar kalau kita nggak puter gitu. Roda itu juga nggak akan, sepeda itu juga nggak akan bawa kemana-mana kalau nggak digenjot. Oke, dan tanggal 10 itu juga Merkuri retrograde di Gemini. Gemini buat kalian itu ada di rumah ke-11 lagi, The Emperor. Kalau emang kalian bisa jadi leader atau entrepreneur, satria untuk komunitas kalian ya, untuk sekitar, lingkungan sekitar kalian, untuk network kalian ya. Kalau kalian bisa memberi aspirasi, why not gitu kan. By the way, Gemini retrograde Merkuri retrograde ya. Jadi apapun pengalaman, persepsi kalian yang membentuk kalian, mindset kalian saat ini ya, itu nggak luput dari semua pengalaman kalian sendiri. Sehingga kita jadi kadang membawanya, Merkuri retrograde itu retrograde sekali lagi kilas balik ya. Bukan planetnya yang mundur, planetnya cuma station, dia berhenti, buminya yang muter, jadi terlihatnya dia mundur. Artinya kalian diminta untuk merevisi semua pengalaman kalian yang membentuk mindset dan persepsi kalian sendiri. Karena persepsi itu macam-macam loh, banyak loh, dengan pengalaman yang berbeda, satu hal itu bisa bentuknya bisa jadi macam-macam gitu. Jadi bisa nggak kita netral?
di luar, apart gitu, apart, terpisah dari apapun pengalaman kita. Kalau kita terkondisikan dengan pengalaman-pengalaman, artinya nih Pluto retrograde ya, Pluto retrograde lagi-lagi dia penjaga kegelapan, segala hal ya, segala hal yang coba kita lupakan, segala hal yang luka-luka lama yang kita ingin kuburkan ya. Karena kita ingin lupakan, karena ingin kita kuburkan, artinya kita belum move on. Nah Pluto tugasnya narik semua itu keluar lagi, supaya kita mengerti kalau kita adalah sebab dari akibat itu sendiri. Kita yang menciptakan apapun itu terjadi. Kita membiarkan, kalau kita sial gitu ya, seakan-akan kita sial, seakan-akan kita ditipu, kita dikhianati, kita yang membiarkan hal itu terjadi. Kenapa hal itu terjadi gitu? Pluto retrograde. Dengan kita mampu menyadari itu, kita jadi lebih awas, lebih dewasa gitu kan. Tapi bukan berarti kita untuk menghindari apapun itu gitu. Cuman karena pernah luka, bukan gitu kan. Tapi kita bisa mengolahnya dengan lebih baik, dengan mindset yang berbeda kan gitu. Anyway, kayak kebanyakan ngomong. Langsung ke tanggal 16 full moon atau lunar eclipse, gerhana bulan di Scorpio. Artinya buat kalian itu Scorpio ada di rumah keempat. Rumah keempat itu adalah home, family, tradisi, dan fondasi. Rumah keempat kalian dapat strength, energi kalian sendiri, strength. Di rumah kalian ada the moon, emosional banget, yaitu energinya Cancer juga Pisces, emosional banget ya. Di Scorpio itu ada South Nodes. South Nodes itu adalah ekor naga ya. Yang oposisinya adalah Taurus. Taurus itu ada North Nodes, juga ada Uranus ya. North Nodes itu apa? Kepala naga. Istilahnya kepala naga itu kita ngarahnya ke sana loh, takdirnya ke arah sana loh untuk 2 tahun ke depan. Ya, kita baru North Nodes baru aja meninggalkan aksis Gemini sama Sagittarius ya. Di akhir tahun 2021 ya, sampai 2,5 tahun ke depan itu ada di aksisnya Taurus dan Scorpio. Nah, South Nodes itu yang kita sangat paham, yang kita sudah ngelotok, yang harus kita seimbangkan dengan ya, mencoba untuk ngefilter lagi mana-mana yang udah nggak sesuai lagi sama kita. Walaupun kita udah jago banget nih, kita udah profesor di situ ya, tapi kalau emang udah nggak sesuai, udah nggak sejalan lagi kemana kita mengarah ke kepala naganya, ya mesti ditinggalin supaya menyelaras untuk ke langkah berikutnya gitu. Jadi bahasanya session gerhana ini adalah melepaskan karma lama menuju karma baru. Dan Taurus itu elemen tanah, Scorpio itu elemen air. Tanah itu sangat grounded ya, bumi itu sendiri. Dan jadi ini juga keseimbangan dalam sisi materi dan spiritual gitu aja. Nah, untuk melepaskan apapun yang sifatnya emosional banget, yang buat kalian emosional, kalian diminta untuk tabah gitu, strengthnya kuat. Kalian minta untuk membangun kepercayaan diri kalian sendiri kalau kalian sanggup untuk tampil, untuk ya bahkan mungkin jadi diri kalian sendiri tanpa harus terikat oleh apapun itu yang sifatnya mengakar dalam diri kalian sendiri, akar kalian sendiri.
Yang jelas nih lunar eclipse gerhana bulan itu emang agak-agak berat ya, heavy ya, karena memang kita dipersiapkan, mental kita dipersiapkan, proses mental lagi berproses gitu, mental kita lagi diproses untuk menjadi untuk bisa menjadi yang lebih besar daripada kita yang sebelumnya, untuk lebih kuat lagi melepas apapun yang memang udah nggak sejalan. Itulah tanggal 20 matahari masuk ke Gemini meninggalkan Taurus. Oke. Ya. Rumah Gemini ada The Emperor. Kalian akan diberi terang. Akan ada kebenaran tentang bagaimana kalian mempunyai andil atau berperan dalam lingkungan sekitar kalian. Kalian menjadi aspirasi bahkan untuk orang lain, untuk sekitar kalian, dengan menjadi leader, atau mungkin beberapa dari kalian ingin punya bisnis. Waktunya itu ya dari akhir Mei. Tanggal 22 Merkuri masih retrograde, mundur terus sampai ke Taurus, ke rumah 10, tentang long term goals, karir, reputasi ya. Kalian dapat The Chariot di rumahnya, ini energi Cancer, di rumahnya Cancer lagi-lagi tentang di rumah 12 tentang karma, ending, closure, yang mana kalian mampu mengendalikan ketakutan kalian ya, untuk moving forward, apapun itu arah long term goals kalian, karir yang kalian ingin bangun ya, atau bisnis yang kalian ingin bangun, karena kalian sadari sekarang secara penuh. Nah, tanggal 24 Mars masuk Aries. Mars masuk Aries meninggalkan Pisces. The Tower. Bum. Ada gebrakan di situ. Entah itu tentang travel, relokasi, pindahan, entah itu kalian mau sekolah lagi, belajar lagi. Ya. Tanggal di hari yang sama North Nodes konjang Merkuri di Taurus. North Nodes ya, tentang takdir tadi, dia sejalan nggak sama cara Merkuri itu kan cara berpikir, mindset gitu. Mindset di Taurus itu, maksudnya persepsi di Taurus itu sesuai nggak dengan nilai-nilai yang kalian pegang. Kalian akan mencoba, karena Merkuri retrograde di Taurus, kalian akan merevisi nilai-nilai atau stabilitas value, bagaimana value system kalian ya, untuk bisa sesuai dengan arah tujuan kalian, long term goals kalian, North Nodes. Dan di situ juga ada Uranus ya. Uranus itu lebih tentang inovator, tentang rebellion. Dia yang selalu pendobrak. Dia selalu mempertanyakan hal yang sifatnya status quo. Oke, tanggal 28 Venus masuk ke Taurus. Wah. Money, Venus ya. Money, relationship, harmoni, semuanya selaras. Venus berkah, Venus duit, Venus itu cakep dah pokoknya. Venus itu dibawa pulang ke rumahnya, karena Taurus itu di bawah planet Venus. Nah, Venus masuk ke Taurus, balik ke rumahnya ya. Yang mana kalau planet itu pulang ke rumahnya, itu energinya double ya. Jadi penuh berkah lah buat Leo.
di akhir Mei itu ya, di bulan Mei ini tampaknya sih begitu ya. Apalagi kalau kalian mampu mengendalikan rasa takut, khawatir, kecemasan kalian sendiri. Semua rumah ke-12 dan Pluto retrograde, semua luka-luka yang pernah ada ya gitu. Kalau kalian bisa mendapatkan, kenapa kalian mendapatkan luka, kalian pernah dilukai gitu. Asal mualnya adalah kita penyebab dari semua akibat gitu. Oke. Tanggal 30 New Moon di Gemini. New Moon itu, bulan baru itu selalu tentang new beginning, harapan-harapan, bagaimana kalian memulai sesuatu yang baru. Dan lagi-lagi di rumah Gemini ada The Emperor, ada yang membangun empire, entrepreneur, wow. Alam bawah sadar kalian kurang apa lagi, The Fool, ya kan, The Fool. Kalian siap memulai sesuatu yang baru, menghadapi apapun itu resikonya. Energinya Aries, Jupiter di Aries ya, sampai Oktober. Nanti dia masuk lagi ke Pisces. Oke. Udah segitu aja, semoga resonates dan berguna. Kalau iya jangan lupa untuk like, comment, and share. Dan kalau kalian butuh personal reading, entah itu untuk perusahaan kalian ya, entah itu untuk bisnis kalian, pekerjaan, karir, atau bahkan relationship, kontak gue di bawah di box description, ada tulisan bagaimana kontak gue. Oke. Thank you.